wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring. Semoga semangat kalian tidak mengurangi ya meskipun kita belajar secara daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kalian bisa angkat tangan dan jawab hadir saat Ibu memanggil nama kalian, oke? Alif Terarima. Hadir, Ibu. Mega Damayanti. Hadir, Ibu. Sri Wahyuni. Hadir, Ibu. Hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, Ibu pimpin doanya ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar masih di tema 8, yaitu tentang lingkungan sekitar kita, tetapi pada subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, untuk minggu kali ini kita akan belajar masih di tema 8 tentang lingkungan sekitar kita, akan tetapi pada subtema 2, kita melanjutkan yang kemarin ya, subtema 2 itu tentang perubahan lingkungan. Nah, di sini, Ibu sekarang akan nge-share PowerPoint kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, di sini kita akan belajar di tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Nah, di subtema 2 itu perubahan lingkungan. Nah, kita akan membahas tentang penyebab perubahan lingkungan fisik. Nah, sebelumnya di pembelajaran kali ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu ya, dan di akhir Ibu akan melakukan demonstrasi. Nah, kalian bisa mengamati apa yang Ibu demonstrasikan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, dengan mengamati gambar yang terdapat pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik dengan tepat. Nah, yang kedua itu, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu memberikan contoh dampak atau pengaruh dari berbagai penyebab perubahan lingkungan fisik dengan benar. Nah, yang ketiga itu, melalui kegiatan penugasan di rumah bersama orang tua, siswa mampu melakukan observasi mengenai perubahan lingkungan fisik di sekitar tempat tinggal dengan benar. Dan yang terakhir itu, melalui kegiatan observasi di rumah bersama orang tua, siswa mampu menunjukkan hasil laporan observasi dari perubahan lingkungan fisik di sekitar tempat tinggal dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Di sini ada materi tentang perubahan lingkungan fisik. Nah, perubahan sendiri adalah keadaan yang berubah. Jadi, antara keadaan yang dulu dengan keadaan yang sekarang itu berbeda. Nah, sedangkan lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di tanah ataupun di lautan. Nah, jadi perubahan lingkungan fisik itu adanya perubahan dari keadaan yang dulu di suatu lingkungan dengan keadaan yang sekarang itu tentunya berbeda, baik itu dari tanahnya, air, ataupun flora dan faunanya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pengaruh atau dampak penyebab perubahan lingkungan. Ayo, di sini ada gambar apa aja? Angin puting beliung. PPT-nya belum jalan. PPT-nya ada nggak? Baru muncul, Bu, dia Alif. Itu ada gambar angin, hujan, sama kekeringan, sama pengikisan tebing, Bu. Ya, benar. Nah, coba kalian ada yang tahu nggak dari contoh-contoh ini dapat menyebabkan apa pada makhluk hidup di sekitarnya? Bisa merusak yang ada di sekitarnya, Ibu. Betul tidak? Ya, benar sekali. Nah, contohnya nih angin puting beliung bisa menyebabkan kerusakan baik itu pada rumah dan makhluk hidup yang di sekitarnya juga. Nah, begitupun dengan banjir ya yang disebabkan oleh hujan. Nah, banjir juga akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di lingkungan.
Selanjutnya ada kekeringan ya, yang disebabkan oleh cahaya matahari. Nah, ini pula akan menyebabkan perubahan lingkungan yang tadinya tidak menyebabkan struktur tanah terpecah-pecah seperti ini ya. Awalnya kan pastinya struktur tanah biasa ya, karena adanya cahaya matahari atau musim kemarau yang sangat panjang menyebabkan tanah menjadi terpecah. Selanjutnya di sini ada pengikisan tebing. Nah, biasanya disebabkan oleh gelombang air laut. Nah, pengikisan tebing ini juga akan menyebabkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Nah, tadi sudah disinggung di 4 gambar sebelumnya. Di sini ada penyebab perubahan lingkungan fisik. Ayo sebutkan apa saja tadi penyebab perubahan lingkungan fisik. Mohon maaf Ibu, Angin. Angin. angin, hujan, Cahaya gelombang air laut Bu. Iya. Gelombang air laut. Nah, benar sekali. Ada 4 penyebab perubahan lingkungan fisik, yaitu ada angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. Nah, keempat penyebab perubahan lingkungan fisik ini nantinya akan mempengaruhi lingkungan sekitar dari permukaan bumi ini. Nah, di sini ada pengaruh atau dampak dari angin. Di sini apa? Angin itu bisa kita manfaatkan untuk pada gambar Bermain pertama. main layang-layang Ibu. Nah, benar sekali untuk bermain layang-layang. Nah, di gambar selanjutnya di sini ada angin darat dan angin laut yang biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk berlayar. Nah, angin darat ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan itu pada saat mereka akan berlayar menuju lautan, dan angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk mereka kembali ke daratan. Nah, selanjutnya di sini ada pengikisan tanah oleh angin. Nah, pengikisan tanah oleh angin ini akan menyebabkan tanah menjadi tanah itu akan menjadi apa? Biasanya dari subur menjadi Tandus Bu. ya, menjadi tandus. Nah, di sini juga ada pengikisan batuan oleh angin. Nah, di sini ada apa? Angin berpengaruh bisa digunakan untuk energi alternatif, yaitu untuk apa ini? Menggerakkan Kincir angin. angin. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh atau dampak dari hujan. Nah, sebutkan lagi. Di sini ada gambar apa saja? Banjir, tanah longsor, tanggulnya jebol itu Bu. Dan yang terakhir ini ada erosi. Nah, Erosi. iya, erosi. Nah, hujan yang lebat ini akan menyebabkan struktur tanah di sekitar menjadi terbawa oleh arus hujan seperti seperti tanggul ini. Tanggul ini dapat jebol apabila hujan yang deras itu terus-menerus terjadi. Nah, begitupun longsor nih disebabkan oleh hujan yang deras karena struktur tanahnya tidak baik atau kurang baik. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh atau dampak cahaya matahari. Nah, yang tadi tuh ya kekeringan nih menyebabkan tanah itu terpecah-pecah nih sehingga struktur tanahnya menjadi tidak subur lagi. Ada juga pengikisan bebatuan sehingga bebatuannya ini berkerak-kerak dan juga menyebabkan kebakaran hutan. Selanjutnya yang terakhir itu pengaruh atau dampak gelombang air laut nih. Bisa dimanfaatkan olahraga apa ini? Selancar, Bu. Selancar, Ibu. Selancar. Nah, di sini juga bisa menyebabkan abrasi laut oleh gelombang air laut. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Sudah cukup, Ibu. Sudah jelas Ibu. Oke, kalau sudah jelas. Nah, di sini Ibu akan mendemonstrasikan salah satu dampak atau pengaruh dari perubahan lingkungan fisik, yaitu gelombang air laut. Nah, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian ya.
tadi Ibu kan sudah melakukan demonstrasi tentang pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Nah, apa yang terjadi pada pasir, pada baki tadi ya, apabila air yang digerakkan oleh penggaris itu menyentuh pasir? Ada yang tahu? Terbawa air, Bu. Terbawa oleh air Terbawa. ombak, Bu. Harusnya Bu. Oke, benar sekali. Ya, jadi si pasirnya itu nantinya akan terbawa oleh gelombang air laut atau ombak. Jadinya si pesisir pantai ini akan menimbulkan cekungan. Nah, yang pertanyaan yang kedua, nah mengapa hal itu terjadi? Ada yang tahu? Karena Adanya gelombang air tadi, Bu. Ya, Bu, karena terjadinya gelombang air laut. iya Bu, karena adanya gelombang air laut. Nah, iya benar sekali karena adanya gelombang air laut. Jadi itu salah satu dampak atau pengaruh dari perubahan lingkungan di yang terjadi oleh gelombang air laut. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi bila kegiatan menggerakkan air oleh penggaris tadi dilakukan secara terus-menerus? Lingkungannya akan mengakibatkan apa? Abrasi, Bu. Abrasi Bu. Ya, benar sekali. Nah, dan yang terakhir, menurutmu apa yang akan terjadi pada makhluk hidup yang tinggal di daerah tersebut? Nanti akan mati. Mati, Bu. Iya, Bu, akan mati. Ya, jadi yang ada di sekitar pantai tadi, ya, misalkan pepohonannya, rumahnya, apapun itu yang ada di sekitar terjadinya abrasi tadi akan mengalami mati dan juga struktur pasir yang ada di pesisir pantai itu akan berubah bisa menjadi cekungan ataupun hal lainnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti Ibu akan memberikan tugas kalian ya, pengisian LKPD. Nanti Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp group. Nanti kalian bisa mengerjakannya ya di rumah, minta dampingan orang tua untuk mengerjakannya. Baik Ibu. Baik, Ibu. Ya, nah sekarang kita simpulkan tadi kita belajar tentang apa? Perubahan Lingkungan, lingkungan fisik. Ya, tadi ada berapa aja perubahan lingkungan fisik itu bisa terjadi karena apa? Gelombang Angin. air laut, hujan, gelombang air laut, cahaya matahari, angin. matahari. Nah, benar sekali. Ada 4, yaitu angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut itu akan menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Nah, selanjutnya, untuk tugas tadi ya, Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, nanti kalian akan mengobservasi terkait perubahan lingkungan di sekitar kalian. Apa sih yang terjadi di sekitar kalian itu? Adakah perubahannya? Jika ada, nanti kalian tuliskan perintahnya ada di LKPD. Nanti kalian fotokan dan kalian presentasikan. Nah, presentasi kalian itu nanti dibuat video. Nah, dikumpulkannya itu di WhatsApp group. Nah, Ibu tunggu sampai minggu depan. Jangan lupa untuk minta bantuan orang tua kalian ya. Baik Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.